Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita masuk segmen rekomendasi ya. Jadi di beberapa waktu lalu banyak sekali yang bertanya ke saya, Bang, saya membeli laptop untuk ngoding, untuk programming, untuk 5 sampai 6 tahun ke depan. Nah, di video kali ini saya akan merekomendasikan satu buah laptop yang cukup bagus ya. Jika kalian serius menekuni bidang programming dan kalian ini memang nyari duitnya dari situ ya, dari programming itu, dan kalian ingin invest untuk 5 sampai 6 tahun ke depan. Jadi kriterianya laptop ini harus ringan, kemudian kenceng, kemudian alternatif upgrade-nya juga harus ada, kemudian baterainya harus bagus. Kemudian juga teman-teman ya memang bukan orang yang konten kreator banget ya. Jadi memang coding banget. Jadi kalau nanti memang digunakan untuk ya sedikit-sedikit bikin konten ya, kalau misalkan hanya untuk YouTube gitu yang pendek-pendek itu masih bisa mungkin ya. Tapi untuk yang memang serius menekuni bidang konten kreator ya mungkin bukan ini ya untuk kalian. Kemudian juga bukan orang yang seneng gaming. Jadi kalau yang memang nanti pengen sekalian gaming ya ini juga bukan untuk kalian rekomendasinya ya. Jadi laptop yang saya rekomendasikan adalah ini ya, HP EliteBook 830 yang G8 ini. HP EliteBook ini adalah golongan laptop bisnis dari HP ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di marketnya ini lumayan mahal sih, sekitar 20 jutaan. Memang laptop ini laptop yang keren ya kalau misalkan kita lihat speknya. Jadi di sini ada satu toko yang menjual ya di sini. Jadi kriteria dia harus kenceng. Ini udah jelas kenceng ya, Core i7 generasi ke-11. Nah, dia yang G7, ini yang 4 core, 8 thread ya. Yang speednya itu 2,8 kalau tidak salah ya. Ini udah kenceng. Kemudian ini layarnya kecil tapi ini 13,3. Dia Full HD 250 nit ini. Kemudian RAM-nya dia 16 GB satu slot. Jadi ini ada satu slot lagi untuk bisa kita upgrade jadi 32 GB. Ini speednya 3200 juga, ini yang cukup kenceng ya. Ini juga dia sudah SSD NVMe ya 512 GB, ini cukup. Baterainya ini bagus. Kemudian dia mana tadi? Warantinya 3 tahun. HP Indonesia. Ini OS localization Indo. Berarti ini OS-nya udah Indo ya ini hanya. Ini kan Windows. Nah, ini udah cukup bagus ya kalau misalkan dilihat dari sisi speknya. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini kali ya. HP EliteBook. Kita coba copy ke sini. Kita lihat bentuknya. Ini pilihnya gambar. Nah, kira-kira tampilannya kayak gini. Ini malah ke sini. Kita ingin image-nya. Ini aja. Nah, kayak gini ya. Kayak gini. Kalau tampilan depannya kurang lebih seperti ini. Dia bezel-less, cukup tipis ya. Ininya, pinggirnya. Nah, kalau memang tersedia finger, di sini ada fingerprintnya. Kemudian bisa juga pakai sign in, pakai face record juga kalau misalkan kalian dapatnya yang ada face recordnya. Ini kalau kita lihat dari situs resminya HP ya, di sini ada untuk upgrade
RAM. Nah, ini yang opsional yang saya tadi sebutkan. Jadi dia harus ada opsional upgrade RAM-nya. Nah, ini bisa upgrade RAM. Ada dua slot ya. Ada slot untuk upgrade RAM. Kemudian juga di sini ada kita bisa upgrade SSD-nya. Jadi kan 512 ya. 512 tadi. Nah, ini bisa kita upgrade nih 512 tadi. Bisa kita upgrade menjadi 1 tera misalkan. Bisa di sini. Jadi opsional upgrade-nya ada. RAM bisa kita upgrade. Kemudian SSD juga bisa kita upgrade. Nah, sekarang kita coba lihat dari pembelinya yang udah beli nih. Contoh nih. Ini foto dari pembeli, layarnya cukup tipis ya. Ini bezel-less. Keyboardnya full. Jadi keyboard yang gede-gede ininya, tombolnya. Dan saya rasa ini bisa memenuhi kebutuhan teman-teman untuk 5-6 tahun ke depan, karena kemungkinan sih ini kan Core i7 generasi ke-11 ya. Kalau misalkan 5 tahun berarti 5 generasi, dan ini ya bisa jadi setelah 5 tahun ini masih bisa sih. Kalau untuk programming, coding itu masih bisa. Memang kalau kita punya perangkat elektronik 5-6 tahun itu harus sudah upgrade sih. Jadi itu sudah mulai ketinggalan. Jadi kalau misalkan teman-teman memilih ini dan kebetulan teman-teman mendapatkan unit yang bagus ya, bukan yang memang cacat produksi, ya ini bisa untuk 5-6 tahun. Windows sudah dapat ori, ini Windows Pro 64 bit. Ini juga bisa garansi resmi HP Indonesia 3 tahun ya. Dan HP juga salah satu brand yang cukup terkenal di Indonesia. Artinya service centernya cukup banyak. Ini saya tidak di endorse oleh Tokopedia-nya, dan saya tidak di endorse oleh penjualnya ini juga. Nah, ini adalah penjual yang lumayan, kalau mau teman-teman mau beli di sini silahkan. Saya juga pernah beli di sini, ThinkPad saya beli di sini. Dia penjual yang bagus, maksudnya bagus di sini dia harganya lebih murah. Tapi dia ada jaminan garansi resmi. Itu. Ini harganya lumayan lebih murah, 17 juta. Kalau kita lihat di pasarannya di sini adalah 20 sampai 21 juta ya, tergantung spek mungkin. Tapi rata-rata segitu sini tuh. Kalau kita geser juga rata-rata sekitar segitu. Ada yang 15 ini, tapi nggak tahu ini dia. Oh, ini generasinya generasi ke-8 ya, bukan generasi ke-11 Core i7-nya. Ya itu. Ini G8, G6 bukan G8. Tuh ini sekitaran segitu harganya. Dan memang ini laptopnya laptop klasik, bukan laptop yang compatible ya, yang bisa dilipat, bisa touchscreen. Ini laptop klasik yang hanya dibuka, hanya dipakai buat ngoding doang nanti. Karena ini layarnya cukup agak kecil ya, 13,3, ini tentu saja ini lebih ringan ketika teman-teman bawa-bawa. Dan kalau memang kerjanya di rumah, misalkan di meja, teman-teman bisa menambahkan extend dari monitor eksternal ya, itu jauh akan lebih nyaman. Oke, kira-kira seperti itu kriteria. Ini cukup masuk, diantaranya prosesor, RAM juga masuk. Di sini hanya 16 GB, satu slot. Teman-teman bisa upgrade menjadi dual channel ya. Tambah lagi 16 GB, 16 GB sekitar 800 sampai 900 ribu. Teman-teman bisa upgrade, bisa tunggu dulu. Setelah beli beberapa bulan upgrade lagi ke 32 GB, bakalan mantap banget. Kemudian di sini sudah ada webcamnya. Kalau mau teman-teman nanti meeting juga bisa di sini, tidak perlu tambahkan extend ya. Kalau kebetulan dapat yang fingerprint ya itu kebetulan, berarti memang spek yang ini nambah, ada security-nya, biometriknya. Kemudian nah ini memang kalau hitung-hitung cukup mahal ya, tapi ini setara memang dengan kalau misalkan di ThinkPad seri T ya. ThinkPad seri
T13 Gen 2 ya, ini setara. Memang kalau layar ini kurang begitu bagus ya, ininya cuma 250 nit dan ininya Full HD 13,3 inch. Oke, itu saja rekomendasi laptop. Yang nanya ke saya rekomendasi laptop untuk 5-6 tahun ke depan. Memang harga laptop sekarang tidak ada yang murah, mahal-mahal semua. Ini salah satu yang saya rekomendasikan kalau memang teman-teman punya budget dan teman-teman memang nyari duitnya dari sini, dari ngoding maksudnya. Ini bisa menjadi alternatif teman-teman. Oke, mudah-mudahan membantu dan menjadi salah satu rekomendasi teman-teman untuk menjadi laptop pilihan. Selamat memilih laptop. Jika masih bingung juga ya sudahlah. Kadang-kadang teman-teman itu berpikiran harganya pengen semurah mungkin, dengan fitur selengkap mungkin, dengan barang seawet mungkin. Nah, semua orang memang berpikir seperti itu, tapi ya kembali lagi ya, ada harga ada rupa ya. Kalau memang teman-teman pengen spek yang bagus dengan build quality yang bagus, yang tinggi, terus yang servisnya bagus, ya tentu saja harga yang harus teman-teman tebus juga cukup mahal. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.